pemirsa Anjus TV, jumpa lagi bersama saya Galih Wahyudi di Galih Talk Show. Hari ini di studio kita sudah kedatangan CEO dari Cemerlang Pintasindo, yaitu Bang Hari Furkan. Beliau ada di samping saya. Bang, apa kabar? Baik. Saya manggilnya Bang Igon ya. Siap. Soalnya sehari-hari kalau manggil beliau tuh Bang Igon. Jadi Bang Igon ini adalah CEO dari Cemerlang Pintasindo, owner ya? Ya, owner. Owner dari Cemerlang Pintasindo yang nanti akan mengadakan festival rock Kapuas Open Air. Itu di bawah Cemerlang Pintasindo atau bukan sih? Part of Cemerlang Pintasindo. Yang mengadakan apa? Yang mengadakan itu kita buat bendera baru karya anak Katulistiwa. Karya anak Katulistiwa. Jadi itu yang nanti membawahi dari Kapuas Open Air. Ini, Kapuas Ya. Open Air. Kenapa namanya Kapuas Open Air? Karena kita mau membawa kancah Pontianak nih, dari Pontianak untuk nasional, bisa jadi kedepannya internasional. Targetnya, kenapa rock? Ini kayak ada ambisi pribadi atau memang basicnya suka dengan rock metal? Yang pertama basic, yang kedua kita lihat peluang juga sih. Nah, Peluangnya belum ada, ya? karena dari kemarin konser senja. Kali ini kita ambil peluang bangsa pasar yang rock sih. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut soal masalah Kapuas Open Air, terlebih dahulu kita akan bahas masalah Cemerlang Pintasindo. Bukan masalah ya, tapi Cemerlang Pintasindo. Ya. Cemerlang Pintasindo ini apa sebenarnya? Kita kan udah sering kalau di beberapa event selalu ada Cemerlang, dan Ya. udah dengar nama ini dari lama. Oke. Cemerlang ini apa? Cemerlang nih jasa event kontraktor yang dimana perusahaan tersebut ada menyiapkan dan menyediakan sewa, rigging, sound, lighting, videotron, dan sebagainya untuk event-event konser, exhibition, gathering, dan ya sampai ke dekor pelaminan. Sampai dekor ya? pelaminan. Dan juga ada divisi-divisi khusus untuk itu. Ya, ada, semuanya ada divisi. Cemerlang Pintasindo, kemudian yang untuk Katulistiwa Open Air untuk karya anak Katulistiwa. Ya. Untuk yang musik, untuk divisi musiknya, kemudian ada juga untuk divisi-divisi yang lain. Ya. Untuk dekor juga ada, untuk wedding dan lain-lain juga ada. Benar. Oke, sudah berapa lama berdiri Cemerlang? Ini kayaknya sebelum saya terjun ke dunia entertain, Cemerlang udah ada lah. Iya. Dari kapan sih? Cemerlang Pintasindo itu dari tahun 97, Mas. 97. Iya, itu dari orang tua dan meminta kita untuk membantu beliau. Dan berlanjut sampai dengan sekarang? Sampai sekarang. Bergeraknya masih di bidang bisnis yang sama? Sama. Saya terjebak dari tahun 2010. Kenapa terjebak? Karena basicnya kita ini kan kontraktor, Bang. Dulunya saya membangun listrik mikrohidro di daerah-daerah hulu ya. Habis itu kita ngeliat beliau nih capek nih sebagai orang tua. Minta bantu lah, tolong nih ketemu ini. Ternyata asik nih. Konser, oh asik nih lighting. Sampai saya main lighting sampai ke Bandung, belajar di sana sampai bisa lah, baru saya adopsi dari sana. Kita tambah nih barang lighting, roder dan sebagainya. Dulunya hanya tenda biasa, Bang. Kalau tenda kawinan. Kalau di Pontianak Kalimantan Barat, Cemerlang salah satu yang cukup lengkap ya. Ya. Beberapa vendor lain juga ada. Kan, yang sejenis dengan Cemerlang. Ya. Tapi beberapa kali nengok di beberapa event-event besar yang ada di Pontianak di Kalimantan Barat itu banyak yang kalau nengok datang ya, ada tuh biasanya Cemerlang di sini. Dan Cemerlang ternyata sudah berdiri dari tahun 97 sampai sekarang, dan Bang Igon sudah terjebak katanya. Terjebak dari tahun 2010. 2010. Sebelum itu berarti belum terjun penuh di 2010, tapi dijalankan oleh orang tua atau yang lain. Saya istilahnya dualisme, Bang. Saya kan masih mahasiswa. Jadi di mahasiswa saya belajar di mahasiswa sendiri, di kontraktor juga. Di sini kontraktor juga tapi non permanen. Oke. Yang dimana mereka ada plus minus masing-masing. Nah, kesalahan di event kita kesalahannya pakai per hari dan per jam, bisa juga per detik. Oke. Nah di situ gimana kita menanggulangi plan A, plan B, plan C sampai plan Z, jangan sampai acara itu punya masalah. Sedangkan di kontraktor jika ada masalah kita masih bisa tenggat waktu H plus seminggu dan sebagainya. Basic pendidikannya? Saya teknik. Teknik? Ya. Detailnya? Teknik. Sarjana teknik elektro saya. Wow, sarjana teknik elektro, dan sekarang Magister teknik sekarang. Tapi berhubungan kan? Iya. Berhubungan. Bermanfaat nggak sih ilmu pendidikan yang didapatkan di dunia pendidikan sampai dengan diterapkan di sekarang di dunia pekerjaan? Sangat bermanfaat. Bermanfaatnya karena saya lebih berhubungan safety ke listrik ya, ketiganya. Karena untuk genset kan pembagian bebas harus seimbang. Nah, jika tidak ada didasari listrik,
event kita bisa kacau tuh, karena nanti lighting turun, kasih ke genset, listriknya pembagian tidak seimbang, itu bahaya tuh genset tuh. Oke, berarti udah paham secara teknis detail-detailnya, terutama untuk kelistrikannya. Iya. Oke, Cemerlang Pentasido sudah berdiri dari tahun 97 sampai dengan sekarang masih terus berlanjut, dan salah satu agenda besarnya adalah Kapuas Open Air yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 19 dan juga 20 November 2022 di Rumah Redang Pontianak. Nah, cerita sedikit nih dulu sebelum kita masuk lebih lanjut. Kapuas Open Air. Iya. Apa ini? Kapuas Open Air nih. Ini kalau dari namanya memang ganas ya, kayak kita festival luar ada yang Weekend Open Air. Iya. Ya, ini berhubungan sama rock, metal. Dari line up yang sudah dirilis, line up-nya adalah Yang rock. rock. Iya. Oke, ini apa Kapuas Open Air? Lebih ke jalur kiri sih Bang, yang orang-orang yang ingin mensuarakan suara yang tidak boleh ditampilkan di media sosial. Oke. Nah, inilah Kapuas Open Air untuk menampung orang-orang yang ingin berkarya di jalur kiri istilahnya Bang. Itu yang line up yang sudah fix yang dipublish di sosial media adalah J-Rock, Bara Suara, sama Dead Squad. Dead Squad. Yes. Luar biasa leader-leader dari rock. Dan Local Heroes juga ada 14. 14? Iya. Ingat nggak siapa-siapa ya tuh? Ada Cabik, Hijrah, PFM, si Parkinson, masuk. Oh, ada. Parkinson, Merah Jingga, Hijrah udah. Oke, beberapa. Tapi 14 ini adalah Local Heroes yang juga diberdayakan untuk ikut selama 2 hari di Kapuas Open Air. Iya, benar. Segmentasi yang dipilih oleh Bang Igon ini adalah segmentasi kebanyakan adalah dominasinya adalah dominasi laki-laki. Iya. Musik keras. Kalau misalnya oke lah ada J-Rock untuk menggait yang pasar-pasar tertentu ya. Dan sejauh ini target yang pengen dikejar, kenapa musik rock? Kenapa enggak ngambil misalnya campur musik pop, ngambil siapa Konoha itu masuk. Kenapa segmentasinya laki-laki atau bukan laki-laki sih? Rock ya, penggemar musik keras. Iya. Kenapa ke sana? Lebih membangkitkan gairah sih Bang yang pertama ya. Yang kedua, selama ini kan saya melihat kawan-kawan untuk musik keras atau musik rock dan sebagainya lah, mereka jarang dapat panggung Bang. Oke. Dapat panggung pun hanya Abang tahu sendiri lah kan panggung kita. Biasanya kan gigs ya kalau untuk musik keras. Di sini lah saya menampung kawan-kawan supaya bisa bermain di Kapuas Open Air. Mereka akan berkarya lebih, mungkin bisa ke kaca nasional maupun internasional. Basic dasarnya, Bang Igon juga suka dengan musik keras? Basic, yes. Siapa band idola kalau musik keras? Kalau luar negeri, saya Suffocation. Wah, keras sekali death metal ya. Yang di Indonesia, salah satunya Dead Squad, Jasad, sama Burger Kill. Wah, oke. Di balik dari semua itu, dari festival musik yang akan diadakan oleh Cemerlang Pentasido di bawah dari Karya Anak Khatulistiwa, dan akan diadakan pada tanggal 19 sampai dengan 22 hari dengan line up yang luar biasa, 14 Local Heroes yang akan ada di sana. Kapuas Open Air, salah satu festival musik yang akan diadakan di Kalimantan Barat di Pontianak yang nanti pada 19 sampai dengan 20 November 2022. Nah, kita berpikir bahwa banyak sekali festival-festival musik setelah beberapa waktu belakangan ini, waktu aturan mulai sedikit dilonggarkan, walaupun pandemi masih tetap berlangsung ya, makanya ada aturan-aturan vaksin dan lain-lainnya. Di sini kita melihat bahwa geliat industri kreatif, geliat industri hiburan bangkit kembali. Nah, di Kalimantan Barat salah satunya, beberapa waktu yang lalu festival musik juga sudah diadakan, beberapa diadakan dan berlanjut sampai dengan saat ini. Salah satunya akan diadakan adalah Kapuas Open Air dengan segmentasi keras, musik keras yang kita tahu ini akan ada moshing, akan ada berbagai macam, ada wall of death, mungkin kita menyebutnya apapun itu. Di sini salah satu yang menjadi pertanyaan kita adalah faktor safety-nya, faktor keamanannya, persiapannya seorang Igon yang paham dan sudah berkecimpung sangat lama di dunia event organizer, kemudian sangat paham bagaimana mengelola event. Nah, bagaimana persiapan untuk Kapuas Open Air, terutama dari segi safety-nya dulu nih? Oke. Baik, untuk safety, di sini kita akan pertama menyiapkan tenda medis, Bang. Tenaga medis jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu hal yang wajib ya? Iya, itu wajib itu. Yang kedua, kita ada pemadam kebakaran untuk pemecah massa jika ada terjadi keributan dan jika terjadi panas. Yang ketiga, kita akan menyiapkan row untuk jalur evakuasi.
dan menyiapkan Starguard dan panitia itu sendiri untuk memantau di mana bila terjadi keributan, Bang. Okay. Dan terjadi masalah misalnya pingsan, langsung kita gercep lah gitu. Langsung bergerak. Langsung bergerak. Apalagi kalau kita melihat segmentasi di sini adalah nggak mungkin penontonnya diam berdiri. Pasti akan mosing nih. Pasti akan mosing, pasti akan membuat wall of death, pasti akan membuat apapun itu untuk cara mereka menikmati acara ini. Apalagi line up-nya adalah Bara Suara, kemudian Death Squad, J-Rock, dan Local Heroes yang rata-rata semuanya adalah orientasinya adalah musik keras. Di sini faktor safety adalah hal yang diutamakan. Persiapan sejauh ini untuk menuju Kapuas Open Air yang diadakan dalam waktu beberapa minggu ke depan ya? Ya, sudah 50%, Bang. 50% sudah siap. Tinggal loading, running kita. Tapi kalau secara alat atau secara apa ya? Secara alat sudah aman sih, Bang. Aman ya, karena kita kita banget ya. punya sendiri. Enaknya Cemerlang Pelasindo, mereka punya sendiri, mereka punya semua yang dibutuhkan. Bahkan beberapa festival-festival lain itu hire-nya menghubunginya Cemerlang Pelasindo. Jadi kalau kawan-kawan pengen buat event atau apapun itu, ini orang yang harus dihubungi. Rigging, lighting, sound system dan lain-lainnya itu semuanya sudah dalam rangka yang sudah persiapan sudah sangat oke. Tinggal running berarti ya. Iya, tinggal loading aja, Bang, udah. Oke, target market yang dihadirkan di sini adalah mereka penyuka musik keras, tapi bukan hanya itu pastikan. Iya. Makanya kenapa ada kolaborasi dengan beberapa menggait beberapa artis-artis yang terhitung mainstream tapi masih tetap berat. Salah satunya adalah J-Rock, kemudian Local Heroes-nya kita juga punya Merah Jingga. Semuanya rata-rata outfitnya adalah outfit laki-laki atau orang-orang berbaju hitam. Kalau kemarin beberapa festival kan rata-rata warna-warni nih. Iya. Ini mungkin ingin menghitamkan Rumah Radang kan. Black Day. Black ya. Ini rata-rata pakai baju Death Squad tuh. Black Day. Oke, di sini persiapannya sudah 50%. Kemudian target marketnya adalah mereka-mereka yang penyuka musik keras. Kalau Igon melihat festival-festival yang sudah diadakan, geliat industri kreatif yang tiba-tiba muncul belakangan ini dengan sangat luar biasa. Bagaimana respon dari Cemerlang Pelasindo? Oh, respon saya sangat baik ya, Bang. Suka ya? Sangat-sangat suka. Karena alatnya langsung keluar semua ya? Yang pertama itu, Bang. Itu ya? Meningkatkan ekonomi masyarakat kan. Betul. Yang kedua, dalam satu festival itu dia mempekerjakan tidak sedikit orang loh, Bang. Kalau boleh tahu. Berapa banyak sih yang terlibat kalau untuk event-event seperti ini? Minimal rata-rata 200, Bang. 200. Untuk dari bekerja ya, dari nol ya. Tapi di saat standby, kalau standby aja itu udah kurang lebih 100 orang. Wow. Itu standby. Karena ada yang pengantar logistik, ada LO, ada stage manager, ada sound engineer, ada lighting designer, orang-orang FOH, orang stage, orang floor, orang stand, itu udah medis dan lain-lainnya. Itu betul-betul membangkitkan ekonomi. Jadi sangat disayangkan jika misalnya ya pemerintah ada melarang kegiatan ini, itu sangat disayangkan. Karena dengan kreatif ini kita banyak ini, Bang, kita banyak meningkatkan ekonomi masyarakat sih. Faktor kuncinya juga adalah dari pengelolaan event yang baik ya. Tapi sejauh ini di Pontianak semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Ya, sejauh ini baik. Alhamdulillah. Nah, berbicara soal masalah event yang sudah terlaksana beberapa waktu yang lalu, kemudian akan terlaksana lagi ke depannya, yaitu Kapuas Open Air dan juga beberapa yang lain festival musik yang masih akan diadakan. Kita melihat antusiasme masyarakat luar biasa. Iya. Untuk Pontianak, Kalimantan Barat, saya harus acungi jempol, luar biasa. Pontianak mantap. Keren sekali. Nggak pernah konser nggak pecah. Asli. Belum pernah sejauh ini ya. Dari tahun di 2022 sampai dengan kedepannya, itu sampai dengan sejauh ini, semuanya pecah. Semuanya pecah. Responnya luar biasa. Yang kita tahu bahwa harga tiketnya juga bukan yang harganya kayak dulu kan harga tiket 10.000, 20.000. Sekarang harga tiketnya ratusan ribu. Yang tetap dibeli sama mereka. Iya. Kalau melihat bagaimana antusiasme dari mereka, faktor safety yang mesti dipertimbangkan salah satunya itu. Mendengarkan fenomena kemarin ada beberapa festival yang di luar ya, bukan di sini. Yang akhirnya Melanie Subono bersuara di sosial media. Iya. Tentang masalah safety itu adalah alasan kenapa saya bertanya soal safety adalah salah satu hal yang diprioritaskan oleh Kapuas Open Air. Kalau kita melihat sosmednya, Kapuas Open Air sudah mulai dari beberapa waktu yang lalu dan temanya lebih banyak berwarna kuning dan juga hitam. Iya. Kemudian dengan logo yang gambar yang orang utan. Itu apa? Maksudnya apa? Jadi ada makna filosofi tersendiri itu, Bang, untuk logo kita ya. Yang pertama orang utan. Orang utan, logonya itu orang utan memegang ranting Y, huruf Y, dan ada kebakaran, ada api di situ. Sambil memegang huruf KOA seperti terkurung. Nah, yang pertama itu orang utan. Itu orang utan jenis matan, dia jantan. Di situ bagaimana kita sebagai manusia kita
meningkatkan untuk mengkonservasi lah nih orang utan, bagaimana kita melestarikan mereka. Karena Indonesia ini beruntung Bang, karena kita ini salah satu wilayah mempunyai the great apes, kerak besar. Kerak besar itu ada 4, koreksi kalau salah. Di situ ada simpanse, ada gorila, ada bonobo, dan ada orang utan. Detail ya. Salah satunya ada di Indonesia. Indonesia. Yang kedua, megang ranting huruf Y, itu menandakan tempat. Itu adalah pertemuan Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Kita ngadakannya di Pontianak. Logo kota Pontianak kan Y? Iya, betul. Itu makna itu menandakan tempat. Dan makna api itu menandakan seringnya pembukaan lahan di Kalbar ini Bang, yang sangat disayangkan. Yang seharusnya hutan ini menjadi hutannya si orang hutan dan malah menjadi lahan yang kita tahu lah Bang ya. Yang kita tahu bahwa justru lahan konservasinya malah makin terdesak ya. Nah, makanya si orang hutan itu seperti terkurung. Jadi terdesak dia dengan berarti selain misi untuk membuat salah satu ikon festival musik keras yang ada di Kalimantan Barat, juga salah satunya adalah untuk mengkonservasi orang hutan. Konservasi orang hutan dan juga masalah perlindungan hutan. Iya, benar. Dan kita pun punya tujuan, jika kita ada untung ya Bang, sekian persen memang kita mau memberikan keuntungan kita untuk konservasi orang hutan. Bang Igun, membuat acara seperti ini membutuhkan biaya yang sangat besar, kemudian ada keuntungan yang didapatkan juga beberapa persen nanti akan diberikan kepada jika ada untung ya Bang. Jika ada untungnya. Berharap harusnya kita akan harus ada untung. Dan ini masih akan berlanjut. Kalau soal harga tiket berapa sih dijual? Harga tiket untuk reguler itu 250.000. 250.000 untuk 2 hari ya? Untuk 2 hari. Ada bundling tiket juga 500.000. Untuk 2 hari, 3 tiket 500.000. Oh gitu? Iya. Lebih murah bundling dong? Iya. Tapi harus 3. Harus 3 ya? Harus 3. Ajak kawan-kawannya. Oke. Jadi harga tiket 2 hari 250.000. Ada tiket harian atau gimana? Tiket harian itu baru akan dilepas mungkin di OTS atau? Masih belum Bang. Masih belum ya? Masih belum. Sekarang adalah paketan untuk yang 2 hari. Iya. Ada juga yang 250.000 udah free tote bag. Oh, ada juga. Ikuti terus Instagramnya karena banyak akan ada promo-promo. Teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram dari Kapuas Open Air, yaitu Kapuas Open Air. Sama ya, tulisannya sama ya? Sama seperti Kapuas Open Air, silahkan untuk ditulis sana. Kemudian ada tagline yang dihadirkan di sana adalah berkuar. Apa? Borneo berkuar. Kowarkan rame-rame. Kenapa itu? Kita harus mengkowarkan musik kita dan konservasi orang hutan itu, Bang. Secara belakangnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah ini berwarna, dominasi warnanya adalah warna, pemilihan warnanya kenapa warna ini kuning ya? Lebih ke ini, Bang. Melayu kita, Bang. Oh, itu filosofi yang diambil. Iya, kerajaan kan. Kerajaan, Dan sedikit banyak kan itu bulunya orang hutan, Bang. Betul. Ini sudah dirilis line up-nya, jadi kawan-kawan bisa langsung follow di Instagramnya Kapuas Open Air. Nah, di sini ya, jadi silakan follow sekarang juga karena semua informasi apapun yang diupdate sini berhubungan dengan acara yang nanti akan diadakan pada tanggal 19 sampai dengan 20 November 2022. Jadi pastikan dapatkan tiketnya sekarang. Harganya dimulai dari 250.000, kemudian beberapa bundling sudah dipublish sana. Informasi detailnya untuk tiket ada di sini. Untuk early entry dan juga pre-sale sudah sold out. Nah, selanjutnya, Bang Egon, Kapuas Open Air. Kenapa harus datang ke Kapuas Open Air? Kenapa pemirsa kita yang ada di rumah harus datang ke Kapuas Open Air? Terutama untuk yang belum beli tiket, kenapa kami harus beli tiket ke Kapuas Open Air? Ya. Why? Wajib datang, Bang. Karena ini event yang belum ada di Kalbar ya. Yang satu sisi di musik yang lumayan keras, yang kedua di sini kita menyiapkan F&B, food and beverage, sama ada bocoran dikit, kita ada coaching klinik musik. Oh, ada. Jadi selain kita event, kita bukan melihat konser, Bang ya, tapi di situ ada edukasi. Berarti tujuan utamanya di sini salah satunya bukan cuma hanya sekedar menikmati konser musik, tapi ada edukasi di sana. Ada coaching klinik dan lain-lainnya untuk musik dan lain-lainnya. Kemudian penyediaan food and beverage juga lengkap. Kemudian pastikan lagi kawan-kawan safety-nya. Kita memprioritaskan tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Igon dari awal adalah masalah safety-nya sudah diprioritaskan lebih lanjut. Jadi tidak perlu ragu untuk datang ke Kapuas Open Air. Tapi kalau yang belum beli tiketnya di mana sih? Ada di Instagram, ada di web. Tinggal klik di
link biografi Instagram. Oke, jadi kalau dilihat di Instagram di sini, teman-teman bisa melihat ada websitenya dari Kapuas Open Air, betul ya? Betul. www.kapuasopenair.com. Jadi kalau misalnya follow dulu ya. Follow dulu, silahkan di sana. Silahkan pakai hashtag, misal kamu mau posting Borneo Berkoar, itu adalah hashtagnya. Ini adalah official account of KOA atau Kapuas Open Air. Di sana dijual bukan hanya tiket tapi juga di merchandise. Yes. Merchandise yang dijual juga di sana. Kemudian kalau misalnya masih ragu atau apapun, bisa buka beberapa highlight yang ada di sini, ada Q&A-nya, apapun yang mau ditanyakan silahkan DM langsung. Adminnya baik kok ya. Adminnya baik ya. Tapi jangan minta follow back ya. Follow aja dulu ya. Informasi yang penting dulu. Informasi yang penting cari tahu kenapa harus datang ke Kapuas Open Air. Tadi harga tiket sudah dijabarkan bahwa dimulai dari 250.000 untuk 2 hari. 2 hari. Kemudian ada bundling juga, on the spot ada juga ya berarti? Ada ya? on the spot. Kemungkinan kalau tiketnya udah sold out duluan kok. On the spot tidak ada. Tidak ada, ditiadakan. Tapi sejauh ini ada tiket bundle tiket untuk 3 tiket yaitu 500k untuk 2 hari. Ya. Kemudian juga ada beberapa bundle lain mendapatkan tote bag. Iya. Betul ya? Betul. Oke, dan akan diadakan sekali lagi 19 sampai dengan 20 November 2022. Pastikan teman-teman sudah punya tiketnya. Kenapa harus datang? Tadi sudah disampaikan. Ini adalah salah satu ikon musik keras yang akan berkelanjutan. Kalau dan keuntungannya jika ada untuk beberapa persen akan disumbangkan untuk konservasi Orangutan. Ini ide yang besar sih menurut saya. Ini bukan sembarangan ya, pada saat ternyata ada hal lain yang di balik dari sebuah festival, yaitu salah satunya adalah konservasi ini. Iya. Dan ini adalah hal yang mungkin belum ada di beberapa waktu yang terakhir ya. Dan kalau melihat bagaimana festival musik berjalan sekarang, antusiasme dari masyarakat luar biasa, ini menjadi hal yang luar biasa juga untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Kapuas Open Air menjadi ikon musik keras yang ada di Kalimantan Barat. Bang Igon, terakhir Amin. apa yang mau disampaikan kepada teman-teman yang ada di luar sana? Kalian harus datang di Kapuas Open Air, kita keluarkan rame-rame, kita senang bareng-bareng, mosing bareng, tanpa ada rasa bersalah, dan kita happy bareng. Borneo Berkoar. Borneo Berkoar, pastikan ya. Oh, ngomong-ngomong kalau line up yang udah pernah datang ke sini adalah Barasoro, udah pernah ya. Udah pernah, Tapi lama kali. Ini dengan album yang baru, dengan materi yang baru. Kalau kemarin waktu pertama kali datang, perasaan baru album pertama dia belum ada yang. Iya. Jirok perdana. Jirok pertama kali Pertama datang kali. Dead Squad. Dead Squad pertama kali. Pertama kali dengan formasi yang Baru. wow. Dengan formasi yang baru, dengan Vicky Mono yang berada di line up-nya. Ini salah satu super grup metal yang ada di Indonesia yang sudah mendunia juga ya pastinya ya. Dengan formasi baru yang sekarang, baru merilis materi baru, pastikan kawan-kawan datang ke Kapuas Open Air. Oke, Bang Igon, terima kasih banyak. Ya, Sudah sama-sama. hadir di sini. Terima kasih sudah mengundang kami. Mudah-mudahan ini akan menjadi hal yang luar biasa dan besar. Amin. Mendatangkan pengalaman menikmati konser musik keras yang luar biasa juga. Tapi sekali lagi, ini bukan hanya khusus untuk laki-laki. Semuanya bisa datang. Ya, semuanya bisa hadir selama bisa menikmati apapun yang akan dihadirkan di sana. Kalau misalnya ingin menikmati food beverage, nanti akan ada. Kalau misalnya pengen henti kuliner, juga akan ada di sana. Pengen edukasi tentang musik dan lain-lainnya, event dan lainnya, akan dibuat juga di sana. Ya, pastikan semua datang. Kita tunggu di 19 sampai dengan 20 November 2022. Kita akhiri dulu obrolan kita untuk hari ini. Saya Gali dan Saya kita. Hari Furkan, dipanggil Igon. Oke, terima kasih banyak Siap. sekali lagi ya. Makasih banyak sudah hadir di sini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di Kapuas Open Air 19 sampai dengan 20 November 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Borneo Berkoar. Salam Borneo Berkoar.